Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun wa naha 'anil fakhsya'i wal munkar wa 'anit tafarruqi wat tanazu' fi mahkami tanzilihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tanpa henti, tanpa lelah, tanpa capek, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, mari kita terus senantiasa berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik, hidayah, serta inayah, atas segala waktu, energi, oksigen, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita secara free of charge, secara cuma-cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, terutama kepada seluruh umat manusia, terutama kita semuanya yang hadir pada malam ini. Kita melaksanakan sholat Isya, lalu kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang tentunya di dalamnya terkandung makna tersirat yang sering kita lupakan, bahwa di dalam semua ritual dan aktivitas kita itu sebenarnya terpancar hidayah, terpancar cahaya, ma'unah, taufik, serta irsyadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus berada di jalan yang baik, berada di jalan yang benar, berada di jalan keistiqomahan, berada di jalan yang terus kita terus menerus untuk menjadi orang yang sabar dalam menjalankan kewajiban. Terus kita konsisten, terus kita sabar, terus kita continue, konsisten, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi kewajiban, sabar dalam menghadapi segala situasi, kondisi apapun.
Tentunya salah satu dari bukti bahwa kita ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mampu terus mengimani menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Kita dasari, kita sandarkan atas segala keimanan kita penuh atas harapan dan ridha, mengharap penuh ridha, rahmat, mauna, taufik. Terus kita mengharap, terus kita berharap, berdoa dan berdoa dalam rasa, dalam pikiran, dalam penglihatan maupun dalam ucapan, terutama dalam hati kita. Karena apa? Karena kita sadar bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insana wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan kondisi yang lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa. Lemah, bodoh, miskin. Lemah dalam menghadapi situasi, lemah dalam menghadapi hidup, lemah dalam menghadapi segala macam yang akan kita lalui dan harus kita lalui selama kita hidup di muka bumi ini. Namun apa? Dengan berkah Allah selalu membimbing, Allah selalu memberikan petunjuk, Allah selalu memberikan hidayah, nikmat, taufik, ma'unahnya. Dengan semua itu kita menjadi orang yang kuat. Coba kalau 1 detik saja, 1 menit saja kita rasakan, kita bayangkan. Mas Arga misalnya dalam 1 menit saja, tidak usah 5 menit, Allah tutup, Allah putus jalur untuk menghirup udara dan oksigen lewat hidungnya. Kira-kira gimana rasanya? Mati apa hidup? Enak apa enak? Sesak bos, sesak. 1 menit, tidak usah 2 menit. Apalagi naudzubillah kalau kita sampai tidak bisa nafas karena gangguan kanker, karena gangguan apa segala macam. Itu sebenarnya hanyalah Allah mencoba memberi dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rasakan. Namun jika kita selalu positif, optimis, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri terhadap segala yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan ditambah nikmatnya, insya Allah kita akan ditambah kesehatannya, insya Allah kita akan terus ditambah nikmatnya, insya Allah akan kita terus ditambah rezeki dan umurnya, insya Allah akan selalu kita juga terus ditambahkan agar selalu menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam menghadapi situasi kondisi apapun dalam hidup ini. Coba tutup hidungnya. Ada yang berani? Kalau mau tahu rasanya kalau tidak bisa bernafas, tutup hidungnya, tutup mulutnya. Kalau kurang percaya, coba kita rekreasi ke rumah sakit. Kayak kemarin kita coba studi ke rumah sakit. Ada yang hidungnya dibantu sama selang. Selang. Untuk bernafas kita dibantu dengan selang yang isinya apa di situ? Oksigen. Oksigen dari mana? Oksigen buatan. Oksigen tabung. Sama dengan gas tabung.
Manusia kalau sudah tidak nikmat lagi saat kita bernafas, sudah tidak nikmat lagi saat kita melihat, bahkan tidak nikmat saat kita berbicara, berperasa, udah Allah cabut nikmat dalam diri kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka semuanya alat apapun tidak mampu untuk mengembalikan nikmat yang ada dalam tubuh kita manusia semuanya. Coba bayangkan, sebentar saja kalau kita diberikan penyakit, yang suka main, bangga, tawa-tawa berlebihan, senang berlebihan, coba berpikir sedikit sepintas sementara saja. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita, bahkan kadang keluarga kita, mau nafas, mau melek, mau tidur susah. Kenapa? Karena Allah sudah cabut nikmat bernafas sudah Allah cabut, nikmatnya makan sudah Allah cabut, nikmatnya bergaul bermain sudah Allah cabut, nikmatnya ibadah sudah Allah cabut, nikmat mengaji sudah Allah cabut, nikmat belajar sudah Allah cabut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Naudzubillah, semoga kita diraksa oleh Allah agar kenikmatan dalam diri kita ini tidak Allah cabut. Maka dari itu, kalau sudah malas mendengarkan ceramah, sudah malas mendengarkan pengajian, sudah malas melaksanakan ibadah, sudah malas untuk makan, malas sudah semuanya aktivitas kita, malas untuk makan apalagi, itu berarti tandanya Allah sedang murka. Itu tandanya bahwa Allah sedang menguji. Itu tandanya bahwa Allah sedang memberi peringatan kepada kita semua. Paham Faisal? Paham apa? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa? Surah apa? Ayat berapa? La in syakartum. Hei umat manusia, lain syakartum, jika kau konsisten selalu melaksanakan apa yang saya katakan tadi, bersyukur, selalu bersyukur tanpa henti, tanpa kenal lelah capek, selalu mengucapkan alhamdulillah dalam lisan, selalu menggunakan kesehatan kita terhadap kebaikan, selalu menggunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, selalu menggunakan hati pikiran kita untuk selalu positif. Itu yang merupakan bagian dari syukur. Maka lain syakartum lazidannakum, jika kita cerdas pintar dalam bersyukur, maka Allah juga akan memberimu, menambahkan nikmatnya. Lain syakartum lazidannakum, jika kau pintar cerdas menggunakan nikmat Allah yang telah Allah berikan, lazidannakum, Allah akan terus memberi, menambah. Allah beri rezeki dan kalian syukuri, digunakan rezekinya dengan baik, Allah akan memberi tambahan lagi. Allah memberi kesehatan dan kalian gunakan kesehatannya untuk ibadah, untuk beramal, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menambah lagi kesehatan itu. Allah memberi kenikmatan pikiran, hati, perasaan yang baik, lalu kita terus gunakan, kita tingkatkan untuk berpikir positif, berperasa yang baik, maka insya Allah akan Allah senantiasa jaga, raksa, akan terus Allah berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Maka ojo lali, la tansa, don't forget to thank to Allah all the time.
selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah setiap saat. Setiap saat, bukan cuma besok, sejam, setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga setiap detik. Setiap kita melek, merem, nafas, tarik nafas, buang nafas, setiap kita berbicara, itu merupakan bahwa Allah masih senantiasa memberi tulus, masih memberi nikmat kepada kita. Coba nanti kalau kena sariawan, di mulutnya 2 aja sariawan, udah susah ngomong, susah. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Kita bisa bicara lalu kita bicara asal-asalan. Jangan tafakhur, jangan bangga, sombong. Kita mempunyai jiwa, raga, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, lalu kita menggunakan kecantikan itu dengan kesombongan, pamer, takabur, riya, segala macam. Nanti akan Allah cabut kegantengan itu, Allah akan cabut kecantikan itu. Allah bisa habisin kamu kapan saja. Allah bisa bikin kamu sakit, bikin kamu jelek, bahkan bikin kamu mati sekalipun. Allah bisa. Maka jangan mentang-mentang, maka jangan sekali-kali ada unsur keburukan dalam diri kita. Jangan sekali-kali ada unsur kesombongan kita, termasuk keilmuan kita, termasuk harta kita, termasuk segala macam apa yang kita miliki. Jangan pernah merasa itu milik kita. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah dicabut, sudah hilang, sudah enggak nikmat, tahu rasa, tahu rasa. Jadi kalau sehat, apa tadi? 1, berterima kasih dengan lisan. Yang kedua, berterima kasih dengan amal, dengan kelakuan. Fahim dong? Jadi kalian ayo, saya ajak kalian untuk berpikir. Kalian bisa gerakan itu dari Allah. Kalian bisa ngomong, omongan itu dari Allah. Umam bisa noleh itu dari Allah. Umam bisa ngantuk itu dari Allah. Umam bisa jalan itu dari Allah. Kamu sakit sekalipun, kamu sehat, sejenis gerakan apapun, semuanya adalah energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering zikir wirid, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa artinya la haula wala quwwata illa billah? La haula, tidak ada. La haula, tidak ada kemampuan, energi, kekuatan, kebebasan bagi kita untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan. Kekuatan makan, kekuatan sholat, kekuatan ibadah, kekuatan bicara, kekuatan berjalan, kekuatan apapun. La haula, tidak ada kekuatan. Wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan. Wala quwata ini kekuatan, kemampuan, energi dalam menjalankan kejelekan apapun. Kita mau ngerampok, kalau Allah tidak izinin tidak kita mau mencuri, kita mau mukul, kita mau bodoh, kita mau sakit, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Semua kekuatan, semua energi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, setiap detik ya, setiap saat, setiap hari, setiap menit,
kita sandarkan kehidupan kita. Kita kembalikan kepada Allah. Kita ingat selalu bahwa itu semata-mata hanya dari Allah. Kita selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Di ayat yang lain Allah berfirman, washkuruli, dan jangan pernah kalian kufur. Washkuruli, kalian selalu bersyukur. Wala takfurun, jangan kalian kufur. Apa kufur? Bukan kafir. Wala takfur itu jangan ingkar, jangan menolak. Washkuruli, hendaklah kalian selalu bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Ingkar itu apa? Menolak. Menolak apa maksudnya? Menolak bahwa itu pemberian dari Allah. Ayat sebelumnya, falkuruni alkurkum, kalian hendaklah selalu berzikir, ingat kepadaku, kata Allah. Falkuruni, teruslah kalian ingat berzikir kepadaku. Alkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi suatu saat kalau kamu nanti tidak diingat sama Allah, dilupakan sama Allah, tidak diberikan nikmat, tidak diberikan taufik, tidak diberikan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, Allah sudah lupakan kalian. Kenapa Allah lupakan kalian? Karena kalian lalai, karena kalian susah, karena kalian lupa. Lupa dalam artian kalian tidak suka bersyukur, ingkar, menghindar, bahkan lebih jauh. Semakin diberi nikmat lebih jauh dari Allah, semakin ingkar, semakin tidak percaya, bahkan semakin sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, sekarang rasakan, bayangkan dalam tubuh kita. Di saat kita bisa duduk, di saat kita bisa senyum, di saat kita bisa menulis, di saat kita bisa membaca, di saat kita bisa mengaji, di saat kita bisa melaksanakan sholat, di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan mentang-mentang, jangan kita ingkar, jangan kita merasa itu kekuatan saya, kekuatanku, melainkan harus kita mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Maka selalu ucapkan alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Alhamdulillah. Bukan hanya kalian di saat dapat duit baru bersyukur alhamdulillah. Bukan hanya ketika kalian dapat makan, dapat minum, bisa kenyang yang disyukuri. Rezeki yang besar adalah ketika kalian sudah bisa mengikuti perintah Allah, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Percuma kau dikasih duit banyak, percuma kau punya harta banyak, tapi justru hartanya membuat dirimu lebih jauh dari Allah, membuat dirimu lupa terhadap Allah, maka itu adalah menjadi musibah. Banyak tuh ngeluh kalau sudah kerja, nanti ngeluh, rezekiku kok nggak lancar, duitku kok nggak lancar, ini nggak lancar, segala macam nggak lancar. Tidak apa-apa, yang penting kau selalu mengedepankan syukur kepada Allah. Sebaik-baik nikmat, sebaik-baik rezeki adalah tatkala Anda dekat zikir, ingat kepada Allah. Fahimtum? Siap melaksanakan? Jangan cengisan, jangan nyengir terus, jangan ngalor ngidur terus. Iya, kalian sekarang sehat, nanti sakit mewek.
Iya, sekarang bisa nafas, nanti pas nggak bisa nafas baru mau ingat kepada Allah. Iya, sekarang kalian masih sehat, seger buger, masih ganteng, masih cantik, masih muda. Nanti kalau sudah kena penyakit baru mau nangis-nangis minta kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Dari sekarang harus dilatih. Dari sekarang harus dilatih. Coba sekarang ucapkan Alhamdulillah dengan hati dan perasaan, jangan cuma mulut. Ikutin dalam hati dan perasaannya. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Coba kalau bayar setiap tarik nafas. Bayar enggak kita tarik nafas? Tapi kalau sudah sakit bayar apa tidak? Bayar bro, Kalian sekarang enggak bayar gratis, enggak mau bersyukur, terlalu. Coba kamu melek, enggak bisa merem misalnya. Melek 5 menit saja enggak bisa merem. Gimana rasanya? Matamu bisa melek, bisa tutup. Coba kalau saya jadi malaikat misalnya. Coba kalau saya jadi pangeran, jadi Tuhan misalnya. Melihat anak-anak yang gak suka bersyukur, tak bikin melek terus itu. Gak bisa merem. Tidur gak kedip tidak Coba kalau saya jadi malaikat, tak minta kepada Allah yang suka ngomong, suka ngerasan, suka gerundel, tak bikin mulutnya mangap terus biar gak bisa ngomong. Iya, Allah punya kasih sayang. Allah tidak langsung membalas, Allah masih memberi peringatan. Ada yang tidak bisa ngomong? Kalau kena stroke bisa ngomong nggak? Makanya syukurin alhamdulillah kita sehat. Mumpung gratis, tidak bayar, free, dan jangan dibuat mainan. Ini adalah waktu kesempatan untuk kita belajar dekat, belajar kenal dengan Allah. Paham tuh? Kamu kalau sudah nggak bisa nafas atau sakit dibawa ke rumah sakit, beli oksigen 1 botol berapa? Jutaan, bukan 100-200 ya. Kalau infus cairan 300-400an, yang lebih bagus 501 karena kurang cairan, dikasih infus cairan tambahan dari luar. 1 infus 400-500. Kalau habis 2, kalau orang ngamar opnam 24 jam sehari semalam bisa sampai 5 itu. 500 kali 5 piro? Kalau bayar piro? Terus 1 botol oksigen itu. 1 botol oksigen itu jutaan bro. Jutaan. Kalau opnam di rumah sakit sampai seminggu berapa botol? Banyak nggak duit yang Allah berikan, nikmat Allah berikan? Banyak, nggak kehitung. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Wahai umat manusia, jika kau wa in tuhsu, jika kau berkehendak menginginkan menghitung nikmat-nikmat Allah dari A sampai Z, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Paham semuanya? Belajarlah dari sekarang menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kita ikutin bareng-bareng, aku anak yang bertakwa.
Aku anak yang soleh. Aku anak yang pinter. Aku anak yang bersyukur. Aku anak yang rajin. Aku anak sehat. Aku anak kuat. Sehat selalu. Rajin selalu. Pinter selalu. Sukses selalu. Menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang beriman kepada Allah. Seiman-imannya. Setakwa-takwanya. Oke, ini baru pernyataan. Paham? Ya. Jangan nyengir, jangan ketawa, jangan kayak Yahuda kamu. Dinasehatin maka juga ngetawain. Dituntun, diajarin maka kayak Yahuda. Ngerti Yahuda? Setiap kaumnya, setiap nabi memberi peringatan tausiah, apa yang dia jawab? Kalau nggak ngolong-ngolong ngetawain. Kalau nggak ngijek ngetawa. Ada di sini. Ya lihat yang suka begitu. Jadi hati-hati, hati-hati. Kita terus merasa berdoa, mengharap dan memohon agar kita benar-benar jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kuliah malam ini. Sekarang sudah masuk malam ke berapa? Malam ke 13 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu 2 pekan kedua ya. Besok hari Kamis, kita biasanya puasa Kamis. Besok kita niat puasa Ramadan dan juga niat puasa berarti besok pas hari kedua, pekan kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita masih diberikan maunah, diberi kemampuan, diberi kesehatan agar terus istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.